Jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal, hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal, yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural menurut opini serta menurut pengalaman saya sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang bedanya orang indigo, anak indigo, atau orang yang ketempelan makhluk gaib itu bedanya seperti apa, lalu serta untuk menanganinya itu seperti apa. Anak indigo itu apa sih? Anak indigo itu adalah seseorang ataupun anak yang ia itu memiliki aura khusus. Auranya itu kalau nggak salah nila atau semacam ungu lah, seperti itu, seperti ini. Memiliki kemampuan sifatnya supranatural, spiritual, tanpa ia harus belajar, tapi tingkatannya sudah kayak orang yang belajar lama banget. Itu yang nomor satu. Terusnya lagi yang nomor dua itu, ia itu akan bisa punya kemampuan dalam hal seni tanpa ia belajar tentang hal-hal yang berbau seni. Misalkan belajar dulu melukis, patung, musik, ataupun hal-hal lainnya dalam bidang seni, tapi ia langsung bisa buat karya seni yang sangat indah, sangat bagus, tinggi kualitasnya. Itu yang nomor dua. Lalu yang nomor tiga itu adalah anak indigo itu juga adalah anak yang bisa punya kemampuan otak itu sangat tinggi daripada orang-orang di sekitarnya. Bisa dikatakan orang yang sangat jenius, sangat cerdas, walaupun ia belum pernah belajar formal di sekolah-sekolah pada umumnya. Indigo itu adalah banyak banget jenisnya, bukan hanya dalam hal bisa lihat hantu, kayak gitu sama hantu, ngomong-ngomong sama hantu, apalagi hanya bisa untuk narik hantu lalu masukin ke botol. Kayak gitu itu belum tentu indigo. Anak ataupun orang yang ketempelan itu, ia akan bisa mengalami banyak hal. Satu, ia itu akan bisa melihat makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus, ataupun ia bisa melihat hal-hal yang sifatnya mistis, misalkan santet, pelet, pengasihan, ataupun semacamnya pada orang-orang tertentu. Tapi itu juga akan hanya setara dengan siapa yang nempelinya. Misalkan nempel itu hantu pocong, maka ia hanya akan bisa melihat, merasakan tingkatannya sama kayak si pocong tadi. Powernya, pemikirannya, levelnya itu mirip dengan hantu pocong yang nempel dengan dia. Jadi ia tidak akan bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang lebih tinggi daripada makhluk gaib si pocong yang nempel dengan dia tadi. Seperti itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua itu adalah sudah saya tulis sih, adalah orangnya itu biasanya tertutup, lalu sifatnya emosional. Terusnya yang nomor tiga itu, orangnya itu biasanya akan selalu menghubungkan segala kejadian dengan hal-hal magis ataupun supranatural. Dia tidak akan pernah mau untuk membuka diri pada hal-hal yang sifatnya logis. Sifatnya akan sering berubah-ubah. Mimik wajahnya itu kadangkala berubah-ubah ketika diajak ngobrol tentang hal-hal yang sifatnya supranatural ataupun spiritual. Seperti itu ciri-ciri bagi anak ataupun orang yang ketempelan. Sebenarnya itu banyak lagi. Misalkan ada orang yang
ketempelan itu biasanya ia akan jadi mudah sakit-sakitan, nafsu makannya itu tidak teratur, ia itu juga akan sering melihat makhluk-makhluk gaib yang hanya sesuai pikirannya. Ketika ia itu pikirannya penuh dengan keinginan melihat makhluk-makhluk gaib semacam syekh, ataupun ia sangat suka dalam hal ngomongin Ratu Laut Kidul, Prabu Siliwangi, maka ia akan jadi sering untuk melihat hal-hal yang kaitannya dengan itu saja. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri bagi orang ataupun anak yang ketempelan. Jadi kayak gitu itu, anak indigo, orang indigo itu tidak selalu bisa berhubungan dengan makhluk gaib, alam gaib. Enggak harus dia cakupannya dalam dunia mistis, karena kembali lagi, indigo itu banyak banget macamnya, banyak banget kriterianya. Jadi indigo itu juga sebuah hal yang langka, jadi hanya ada pada anak-anak tertentu, orang-orang tertentu. Kayak gitu itu khusus, kriterianya khusus. Selanjutnya itu adalah ketempelan itu bisa siapa saja. Ketempelan itu bisa dari mana saja, siapa saja, cewek, cowok, anak-anak, orang tua, semuanya bisa ketempelan ketika ia baru tubuhnya lemah, lalu ia main di tempat yang sekiranya ternyata banyak energi astral yang negatif ataupun makhluk gaib yang jahat, ia bisa saja ketempelan. Kayak gitu itu bedanya ya. Indigo itu adalah ada semenjak kecil. Ia itu juga tidak bisa dipelajari. Enggak bisa, saya ingin belajar jadi indigo, itu enggak bisa. Indigo itu ada dari Anda sendiri, juga itu sifatnya langka. Ketika Anda bisa lihat makhluk gaib, ketika Anda bisa ngomong dengan makhluk gaib, ketika Anda bisa nangkap makhluk gaib lalu dimasukkan ke botol, itu Anda belum tentu indigo. Malah Anda itu bisa saja ketempelan, karena itu tanpa harus belajar juga bisa menjadi orang yang kayak sakti kalau ketempelan. Padahal itu adalah kekuatan dari makhluk gaib yang nempel kepada Anda, mendekat kepada Anda dengan tujuan negatif. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah cara untuk menyikapi anak ataupun orang yang ketempelan itu seperti apa. Dalam video ini khusus untuk kita mengatasi anak yang ketempelan dulu. Cara untuk mengusir makhluk gaib yang menempel secara teknisnya itu bagaimana? Caranya adalah